Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Sari Dewi dari kelas 11 IPA 3 asal sekolah SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Saya akan membahas mengenai mata pelajaran sejarah Indonesia tentang peran proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Pada gambar video tersebut terdapat peristiwa pengibaran bendera merah putih pada saat upacara proklamasi kemerdekaan dan upacara peringatan HUT kemerdekaan Indonesia di salah satu wilayah Indonesia. 1. Peran sang proklamator. Banyak tokoh penting yang berperan di berbagai peristiwa di sekitar proklamasi. Beberapa tokoh penting itu antara lain sebagai berikut. Peran sang proklamator terdiri atas Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra, Chow Sang-in dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Leges Denggok. Sepulangnya dari Leges Denggok, ia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk mendatangani teks proklamasi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta diberi kepercayaan membaca teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Selanjutnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, beliau aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Teruj di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia cepatnya. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut ambil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut mendatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. 2. Peran para tokoh sekitar proklamasi. Peran para tokoh sekitar proklamasi. A. Ahmad Subarjo. Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara, nyawa saya lah yang menjadi taruhannya. Ucapan itu bukan main-main bagi Ahmad Subarjo. Ucapan tersebut berhasil meyakinkan golongan muda bahwa para seniornya akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Menjadi taruhan untuk peristiwa yang sangat penting menunjukkan bahwa Subarjo tidak menghitung jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Kerelaan tokoh untuk mengorbankan diri demi bangsa dan negara adalah salah satu teladan yang perlu selalu kita lakukan. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PNI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksamana Maeda.
Ia juga sebagai anggota PPU PKI dan PPKI. Ahmad Subagjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegagan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh Ahmad Subagjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Regis Dengrok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subagjo, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di Rumah Maida dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subagjo secara langsung berperan aktif dan memberikan adil pemikiran tentang perumusan teks proklamasi. B. Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pimpinan gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Regis Dengrok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. C. Sayuti Merik. Tokoh yang lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta ini berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Merik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pimpinan redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menyaksikan penyusunan teks proklamasi di ruang makan Rumah Maida. Bahkan akhirnya ia dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. D. Burhanuddin Muhammad Dia. Burhanuddin Muhammad Dia atau BM Dia lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi direktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asia Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Dia banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke Rumah Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. E. Latif Hedyaningrat. Latif Hedyaningrat adalah salah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegagan Timur nomor 56. Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, ia mempersilakan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian Latif Diningrat dengan dibantu Suhut mengibar sang saka merah putih, dan yang membantu membawa bendera merah putih adalah SK Trimurti atau Sulasti Karma Trimurti. F. Suhut Sastrokusumo atau S. Suhut. S. Suhut adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena dia gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. S. Suhut bersama Latif Hedyaningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. G. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. H. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalan raya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan, pelopor, dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhammad Hatta. I. Sultan Syaril. Mr. Sultan Syaril adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama di Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Beliau lahir 5 Maret 1909 di kota Padang, Pajang. Meninggal pada tanggal 9 April 1966 Swiss
Jabatan sebelumnya adalah Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1947. J. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia plus foto SNES atau Impors. K. Syahruddin adalah seorang wartawan Domei. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran Radio Republik Indonesia atau RRI. Oleh karena gedung siaran ini dijaga oleh Jepang, maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan membaca tembok belakang gedung dari Jalan Raya Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. L. Fus dan Yusuf Honodipuro. Tokoh Elfus dan Yusuf Honodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapatkan ancaman dari pihak kepentai. M. Robertus Nicodemus Parral. Robertus Nicodemus Parral atau yang dikenal dengan R.N. Parral merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di ranah perjuangan melalui diplomasi. R.N. Parral yang dikenal merupakan sosok yang sangat membumi meski menduduki sejumlah jabatan penting dalam perjalanan karir diplomatnya. R.N. Parral dilahirkan di Rukulkan, Tomohon, Sulawesi Utara, pada tanggal 5 Juni 1900 dari pasangan Gerrit Parral dan Jacoba Rumanau. Riwayat pendidikan diawali di kota Tornado. Pada tahun 1947, N.R. Parral diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB. Pada akhir tahun 1947, dibantu oleh Sudarpo, Soejatmoko, dan Sumitro, Parral membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York. Sebelum kemudian pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Parral resmi sebagai perwakilan Republik Indonesia dengan status keanggotaan penuh. N. Sumitro Djojo Hadikusumo. Begawan ekonomi Indonesia yang idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917. Ayahnya Magono adalah pendiri Bank BNI. Bersama-sama dengan R.N. Parral, Sumitro memperjuangkan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Sekian video saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.